Selamat malam Pramal semua. Hari ini kita mau kasih kalian film action anti mainstream pokoknya. Judulnya In Time. Di sini pemain intinya ada Justin Timberlake meranin jadi Will Salas sama Amanda Seyfried yang meranin jadi Sylvia Weiss. Film ini tuh nyeritain gimana jadinya kalau waktu kita untuk hidup itu diperjualbelikan. Uang udah gak kepake. Semua transaksi dibayar pakai waktu. Gimana? Penasaran? Sabar dulu. Sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di pembukaan film ini, kita dikasih tahu nih apa yang sebenarnya terjadi. Katanya semua orang udah direkayasa genetiknya, biar penuaan berhenti di usia 25 tahun. Nah, orang-orang kaya bisa beli waktu kan pakai uang mereka. Jadi mereka bisa aja hidup selamanya. Sedangkan orang-orang yang gak mampu ya cuma bisa nyambung hidup sehari demi sehari. Masuk ke awal scene, nampilin satu cowok yang lagi ngucapin ulang tahun ke ibunya. Katanya yang ke 50 tahun. Tapi masih mulus loh. Bener ya berarti, emang penuaan mereka berhenti di 25 tahun itu. Jadi ya ibu sama anak kayak seumuran aja. Cowok inilah si Will. Dia sama ibunya kelihatan hidupnya susah ya, banyak utang juga. Ini katanya ibunya aja harus kerja 2 hari ke distrik garment. Sedangkan waktu dia aja nggak nyampe 3 hari. Dia takut kalau nggak sempet ketemu Will lagi. Namanya ibu ya, udah tiris gitu masih aja ngasih 30 menit lagi buat anaknya. Ya yang emang cuma punya waktu sehari sih. I love you. Happy birthday, Mom. Di jalan berangkat kerja, Will juga nolong anak kecil yang katanya butuh waktu buat bayar tagihan. Dikasihlah 5 menit buat anak itu. Jadi sebelum 25 tahun, waktu di tangannya itu belum aktif. Belum bisa dipakai buat alat transaksi juga. Di tempat kerja, kepake lagi 4 menit buat beli kopi. Naik harganya, aduh. Mana bayaran kerjanya makin hari makin menurun juga itu. Whoa, what is this? Where's the rest? Never met the quota. Malam itu dia ke bar. Temennya ngasih tahu dia ada orang yang umurnya sampai seabad di situ. Will ngeliat ada orang lain yang ngincer si orang kaya itu. Dia nyoba ngasih tahu. Gak lama, Minutemen datang. Nah, Minutemen ini tuh sekomplotan orang-orang jahat yang suka ngambil-ngambilin waktu orang. Ketuanya namanya Fortis. Will nolong si Orkai buat kabur dari situ. Ya, akhirnya mereka dikejar-kejar. Mereka masuk ke bangunan kosong gitu. Minutemen jadi kehilangan jejak mereka tuh. Udah aman, mereka ngobrol nih, mereka kenalan. Si Orkai namanya Henry Hamilton. Dia tinggal di New Greenwich. Umur aslinya dia udah 105 tahun loh itu. Si Will aja baru 28 tahun. Henry bilang kalau dia udah bosen hidup. Will dengernya agak kesinggung ya. Secara dia dapetin waktu sehari aja susah kan. Tapi di situ si Henry ngasih omongan yang masuk akal sih. Dia bilang kenapa pajak sama harga-harga naik terus tiap hari. Ya karena emang sengaja biar ada orang yang mati. Karena kan kalau sekarang itu keadaannya selagi masih punya waktu ya nggak bakal mati. Dia nanya, kalau Will punya waktu sebanyak dia, Will bakal kayak gimana? Will cuma jawab, dia nggak bakal nyia-nyiain waktunya. Besok paginya, Henry bangun duluan. Terus dia ngasih semua waktu dia buat Will. Dia cuma nyisain 5 menit buat dia sendiri. Will kaget nih, bangun-bangun ngeliat waktunya udah ada seabad gitu. Henry duduk di jembatan, nunggu waktunya habis di situ. Pas waktunya habis, langsung kayak serangan jantung gitu. Terus ya udah tewas. Will telat, Henry udah tewas pas dia sampai. Nah, ini si Will kelihatan kayak kerekam CCTV nih. Bakal bahaya kayaknya. Abis itu Will datang ke rumah temennya, si Borel. Dia ngasih waktu 10 tahun ke Borel sebelum dia pergi. How long have we been friends? 10 years? Been like a brother. Will katanya mau bawa ibunya ke New Greenwich. Impiannya dia selama ini. Oke, pindah ke sini ibunya Will nih.
mau pulang naik bis, tapi tarifnya naik jadi waktu 2 jam. Tadinya padahal cuma 1 jam. Ibunya cuma punya waktu 1,5 jam. Ya udah, mau gimana lagi? Lari deh tuh dia. Sekarang tinggal 21 menit lagi waktunya. Will yang nungguin ibunya panik nih. Ibunya nggak ada di bis terakhir itu. Akhirnya dia mutusin lari buat nyamperin ibunya. Ketemu nih, sama-sama lari mereka berdua. Pas banget sampai, ibunya meninggal. Waktunya pas banget abis. Sedih banget sini nih. Besoknya, timekeeper atau penjaga waktu nemuin jenazahnya Henry. Mereka ngira Henry itu korban pembunuhan. Will hari ini pergi ke New Greenwich. Naik kayak semacam taksi gitu lah ya. Dia ngelewatin 4 perbatasan zona waktu. Tiap perbatasan waktunya dia berkurang. Dia ngabisin bertahun-tahun baru bisa sampai ke New Greenwich. Please deposit 1 month. Please deposit 2 months. That was a year. Welcome to New Greenwich. New Greenwich ini kelihatan banget kota mewah ya. Orkai-orkai semua loh yang ada di sini. Ada satu cewek nih yang kelihatannya orkai juga. Dia ngeliatin si Will sampai segitunya. Kenapa, Neng? Ganteng ya si Babang? Oke, lanjut. Will nyewa kamar di situ. Dia pilih yang mahal, cuy. Yang standar aja harganya 2 bulan. Ini yang luxury loh. Malam itu Will datang ke kasino dekat hotel. Dia ikutan main di situ. Dia main semeja sama orang tajir melintir, namanya Philip Weiss. Taruhan awalnya aja udah 50 tahun coba itu. Gak lama, si cewek yang ngeliatin dia dari tadi itu datang, ikut duduk di sebelah Philip. Abis itu taruhan dia naikin jadi 2 abad. Sisa waktu Will tinggal 30 detik. Absolutely. And I think your hand is weak, I call. Appears you're all in, Mr. Salas. Philip udah sombong, serasa bakal menang. Tapi taunya, kartu Will yang menang. Figures. Sekarang waktunya Will nambah jadi 1100 tahun. Philip ngenalin cewek itu ke Will. Ternyata itu anaknya, namanya Sylvia. Sylvia ngundang Will ke acara pesta besok. Besoknya, timekeeper juga udah mulai ngejar Will nih ke New Greenwich. Will sama Sylvia juga makin akrab. Malah nih, mereka berenang berdua di laut belakang tempat pesta itu. Untung aja gak sampai ketahuan Philip tuh mereka. Baru mau diajak main kartu lagi, timekeeper keburu datang. Mereka mulai nih nanya-nanya ke Will soal waktu yang dia dapetin dari Henry. Udah nyoba jelasin yang sebenarnya, tetap aja nggak dipercaya. Akhirnya semua waktunya Will disita. Cuma disisain 2 jam buat pemeriksaan. Pas si Will protes kenapa timekeeper ngurusin masalah pembunuhan, si Leon ini malah nyinggung soal ayahnya Will, yang katanya dulu pernah protes hal yang sama. Akhirnya si Will berontak. Dia terpaksa jadiin Sylvia sandraannya dia biar bisa kabur. Kejar-kejaran deh tuh sama timekeeper. Sampai akhirnya mereka berhasil lolos. Sekarang waktunya Will tinggal sejam lagi. Dia nyoba minta sedikit aja dari Sylvia, tapi nggak dikasih. Soalnya Sylvia masih ngira bener si Will tuh yang ngebunuh Henry. Tapi Will nggak maksa. Dia malah nyuruh Sylvia nutupin tangannya. Takut kelihatan orang kalau dia punya waktu banyak. Udah pagi nih, si Will lagi nggak fokus. Mobilnya ngelindes spike trap sampai keguling ke bawah. Pas mereka lagi pingsan, tiba-tiba nongol nih Minuteman. Fortis ngambil semua waktunya Sylvia. Sampai cuma nyisa setengah jam.
Gile dikuras. Mereka lanjut ke rumah Borel mau minta tolong. Tapi istrinya bilang Borel udah meninggal. Borel nyanyiin waktunya buat minum-minum doang di bar. Lagi pusing harus gimana, si Will ngeliat berliannya Sylvia asli. Bisa digadain tuh. Larilah mereka buru-buru. Pegadaiannya hampir tutup. Sylvia masukin berliannya dari selaan bawahnya itu. Today's for them. They're diamonds. You can take the 48 hours. We'll take it. Untung mereka masih mau nerima. Tapi cuma dihargain 2 hari. Yang bener aja ya. Abis itu Will nelpon ke rumah Sylvia. Dia minta tebusannya si Sylvia. Dia minta 1000 tahun didistribusiin ke jalur waktu di daerah situ besok pagi. Si Leon malah makin nyinggung-nyinggung kisah kematian ayahnya si Will lagi. Malam itu Sylvia dikasih tahu nih trik biar bisa menang di pertarungan waktu. Pertarungan waktu ini juga yang katanya jadi penyebab kematian ayahnya Will. Don't forget to watch their own. Pagi itu mereka nungguin. Ayahnya Sylvia beneran bakal nebus anaknya apa enggak nih? Ternyata enggak. Ayahnya enggak distribusin waktu ke situ. Ya, si Sylvia kelihatan kecewa tuh ya. Mereka udah mau pisah nih. Will ngasih pistol ke Sylvia buat jaga-jaga. Abis itu Sylvia nelpon ayahnya. Pas dia nggak sengaja nengok ke arah Will, di deket Will udah ada Leon yang nodongin pistol. Sylvia refleks langsung nembak si Leon. Terus Will ngambil waktu sama mobilnya si Leon juga. Lumayan tuh buat kabur. Mereka berhentiin orang nih. Mereka butuh waktu tambahan sama mobil juga. Gak mungkin kan mereka keluyuran pakai mobil polisi. Di sini nih Will nyuruh Sylvia buat pulang. Tapi Sylvia nggak mau. Dia mau sama Will aja katanya. Sylvia bilang dia bisa bantu Will dapetin waktu yang dia butuhin. Bener aja tuh, mereka nabrak tempat peminjaman waktu punya ayahnya Sylvia. Mereka ngambil 1 koper penuh mesin waktu itu. Mereka juga ngebiarin orang-orang yang ada di situ buat ngambil sisanya. Rezeki nomplok itu. Otomatis timekeeper kerepotan lagi nih. Gak lupa, si Will juga ngasih 1 buat Greta, istrinya si Borel. Abis itu mereka lanjut ngebagi-bagiin buat orang yang butuh. Have a giveaway. Besok malamnya, lagi mau enak-enak, Will sadar kalau di luar ada timekeeper. Mereka berhasil kabur lagi. They won't do it. Mereka naik bis, cuma nih mereka dipalak, dimintain bayar lebih sama si supir, soalnya mereka buronan sekarang. Ada 1 orang yang ngaduin keberadaannya Will sama Sylvia ke Minutemen. Malam itu mereka didatengin sama Minutemen. You regret this. You saved my life. And every day since I met you. You forget I almost got you killed a few times too. Well, I'm willing to overlook that. Si Fortis ngajak Will buat bertarung waktu. Seneng nih dia ngeliat waktu di tangannya Will tinggal hitungan detik. Pas udah 5 detik terakhir, Will ngebalikin posisi. Sekarang giliran waktunya Fortis yang berkurang. Nah ini, udah sisa beberapa detik lagi waktunya si Fortis. Will nembak semua anak buahnya Fortis dulu biar aman. Abis itu, Fortis tewas di pertarungan itu. Will kelihatan putus asa nih. Ngeliat bunga pinjaman dinaikin sampai 37%. Makin susah aja hidupnya warga di ghetto ini. Sylvia bantu nyemangatin Will lagi. Sylvia bilang ayahnya punya 1 juta tahun. Besoknya, Sylvia datang nemuin ayahnya. Sylvia bilang dia nyerah, terus naruh pistolnya. Sylvia sempet nyindir ayahnya dulu nih. Dia bilang ayahnya sekarang punya banyak pengawal. Tapi kelebihan 1 tuh. Tiba-tiba, Will yang dari tadi nyamar di situ muncul nodong pistol ke ayahnya Sylvia. Mereka lanjut ngebuka brankas ayahnya.
buat ngambil simpenan 1 juta tahunnya itu. See what it got us. Timekeeper makin kesel aja nih. Leon langsung nyari mereka. Mereka nerobos Timekeeper yang udah nembakin di depan mereka. Time cannot leave the zone. Shoot on sight. Udah hampir lolos, tiba-tiba si Leon nabrak mereka dari samping. Di situ, Will langsung ngasih mesin waktu itu ke anak kecil buat dibagi-bagi. Padahal waktunya Will sendiri tuh tinggal sejam. Mereka kabur lari nih. Mobilnya rusak kan tadi ya. Di depan mereka udah ada si Leon lagi. Lagi ngomong-ngomong, si Leon baru nyadar pas ngeliat tangan. Ternyata waktunya tinggal 5 detik. Tewas si Leon di situ. Sekarang waktu mereka berdua sama-sama tinggal hitung mundur dari 60 detik. Take mine. Take mine. You can get there. I can't. No. Please. Nah, Will baru inget nih, kalau di mobil Timekeeper itu ada mesin waktu. Mereka lari ke mobil itu. Will sampai duluan, terus langsung ngisi waktunya. Abis itu dia balik nyamperin Sylvia. Dia nggak mau sampai keulang lagi kejadian kayak ibunya dulu. Kali ini dia berhasil. Dia berhasil ngisi waktu ke Sylvia. Di akhir scene, semua orang bisa dapat waktu yang mereka butuhin. Mereka semua pada ngelintasin zona waktu buat ke New Greenwich. Seen here entering New Greenwich. You have the situation. Others headed for collapse. Sir, we lost zone 8 and 10. What do we do, sir? Go home. Sementara itu, Will sama Sylvia tetap jadi buronan. Mereka juga tetap ngejarah bank-bank waktu buat dibagi-bagiin ke yang butuh. Told you there were bigger banks. You almost missed your calling. Ya, itu tadi alur cerita dari film In Time. Wah, nggak kebayang kalau ini beneran nyata ya. Hancur dunia. Uang udah tergantikan sama waktu. Oh iya, Pramal. Jangan lupa follow Instagram kita ya, @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.